Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Keterampilan Praktikum Mata Kuliah Bakery Mahasiswa Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Semarang 2018. Saya Erika Yuliana, NIM 200753330. Saya Mita Setianingsih, NIM 2007534. Saya Indra Herimita, NIM 200175409. Berikut adalah hasil penelitian kami. Bab 1 ada pendahuluan yang berisi ada abstrak. Pelajaran jarak jauh diberlakukan karena adanya pandemi COVID-19 yang masuk di Indonesia sejak bulan Maret 2020 lalu. Untuk mahasiswa dengan prodi yang sebagian besar pembelajarannya berisi teori, metode ini cukup efektif. Tetapi untuk prodi yang memerlukan praktikum, metode ini kurang efektif. Maka dari itu, perlu dilakukannya penelitian terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap keterampilan praktikum mata kuliah bakery mahasiswa pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Semarang 2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif yang dapat memberikan penilaian secara fakta dan tepat sehingga hasil dari subjek atau objek yang diteliti mendekati kebenaran. Latar belakang. Di Universitas Negeri Semarang memberlakukan pembelajaran daring sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini. Selama 1 tahun terakhir, mahasiswa yang membutuhkan praktik, terutama Prodi Pendidikan Tata Boga Angkatan 2018, tidak mendapatkan kuliah praktikum dengan dosen, hanya sebatas praktik mandiri, sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Salah satu mata kuliah yang melaksanakan praktikum mandiri yaitu mata kuliah bakery. Maka dari itu, kami ingin meneliti terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap keterampilan praktikum mata kuliah bakery mahasiswa pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Semarang 2018. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah dampak pandemi berpengaruh terhadap keterampilan praktikum mahasiswa pada mata kuliah bakery? Yang kedua, bagaimana pengaruh negatif dampak pandemi terhadap keterampilan praktikum mahasiswa pada mata kuliah bakery? Yang ketiga, adakah pengaruh positif terhadap keterampilan praktikum mahasiswa pada mata kuliah bakery? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dampak pandemi yang berpengaruh terhadap keterampilan praktikum mahasiswa pada mata kuliah bakery. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif dampak pandemi terhadap keterampilan praktikum mahasiswa pada mata kuliah bakery. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif terhadap keterampilan praktikum mahasiswa pada mata kuliah bakery. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui pengaruh dampak pandemi terhadap keterampilan mahasiswa pada mata kuliah bakery. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pertimbangan dan memberikan masukan terhadap pengaruh negatif praktikum mahasiswa pada mata kuliah bakery. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan pengaruh positif terhadap keterampilan praktikum mahasiswa pada mata kuliah bakery. Pandemi COVID-19 pada 31 Desember 2019 muncul kasus serupa dengan pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan, Cina, tahun 2020. Setelah ditelusuri, ternyata kasus tersebut diakibatkan oleh salah satu jenis virus yaitu virus corona. Karena virus tersebut muncul di bumi pada tahun 2019, maka virus tersebut diberi nama COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Selanjutnya ada bakery. Bakery merupakan salah satu produk di dalam bidang boga yang berfokus pada pembuatan roti yang proses pembuatannya melalui pemanggangan dengan oven atau baking. Bahan utama yang dipakai dalam pembuatan produk bakery yaitu tepung. Adapun beberapa contoh produk bakery diantaranya roti manis,
Danish pastry, hotdog, dan hamburger, cinnamon roll, pizza, dan roti tawar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Mata kuliah bakery yaitu mata kuliah praktikum yang mempelajari berbagai produk cake, pastry, dan bakery. Pembelajarannya dilakukan secara praktik, tetapi dengan situasi masa pandemi seperti saat ini, semua praktikum dilakukan secara daring atau di rumah masing-masing mahasiswa. Karena terdapat beberapa halangan tersebut, tentunya akan mempengaruhi keterampilan praktikum mahasiswa. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner yang nanti hasil kuesioner akan dikumpulkan dari beberapa sampel tersebut. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis 0 atau H0, terdapat dampak pandemi COVID-19 terhadap keterampilan praktikum mata kuliah bakery mahasiswa pendidikan tatap muka UNES 2018 baik dari segi negatif dan positif. Selanjutnya ada hipotesis alternatif atau HA. Tidak terdapat dampak pandemi COVID-19 terhadap keterampilan praktikum mata kuliah bakery mahasiswa pendidikan tatap muka UNES 2018 baik dari segi negatif dan positif. Dalam kata lain tetap atau normal. Saya akan melanjutkan bab 3. Ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Ditinjau dari data yang digunakan, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian kami bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai dampak yang diperoleh mahasiswa dengan adanya pandemi terhadap keterampilan praktikum bakery. Yang kedua, objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mahasiswa pendidikan tatap muka UNES angkatan 2018 terkait dengan keterampilan praktikum di bidang bakery. Variabel populasi dan sampel. Variabel. Ada dua, variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah keterampilan praktikum mata kuliah bakery mahasiswa pendidikan tatap muka UNES 2018. Yang kedua, variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen atau variabel bebas adalah pandemi COVID-19. Populasi umum mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Populasi target mahasiswa pendidikan tatap muka Universitas Negeri Semarang angkatan 2018. Sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah mahasiswa pendidikan tatap muka angkatan 2018 yang mengambil mata kuliah bakery. Kemudian ada metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada dalam dampak praktikum bakery, mendefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Dengan pendekatan tersebut, penulis dapat mengumpulkan data-data informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Kemudian, setelah informasi dan data-data terkumpul, data-data tersebut akan diolah dalam tahap hasil pembahasan. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2014 menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam ataupun sosial. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa angket atau kuesioner melalui Google Form yang dibuat sendiri oleh peneliti. Yang selanjutnya yaitu teknik analisa data. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah-langkah dalam analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
Yang selanjutnya ada display data atau penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan peer debriefing. Berikutnya, yaitu angket penelitian. Untuk pertanyaannya, yang pertama, saya selalu hadir dalam pembelajaran mata kuliah Bakery. Yang kedua, saya selalu menjelaskan tentang pembelajaran Bakery. Tidak dipahami. Praktikum dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, saya selalu berhasil melakukan tugas praktikum. Yang keenam, saya sering gagal melakukan praktikum. Yang ketujuh, di rumah saya peralatan dan bahan untuk praktikum tersedia. Yang kedelapan, menurut saya praktikum di rumah kurang efektif. Yang kesembilan, saya selalu mengikuti prosedur praktikum yang diberikan oleh dosen. 10. Saya mengembangkan keterampilan yang saya punya dengan berlatih setiap hari. 11. Saya selalu membaca buku-buku yang berkaitan dengan bakery. 12. Saya menambah pengetahuan saya di luar pembelajaran mata kuliah bakery. Untuk keterangan SS yaitu sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil pengujian. Dari data yang diperoleh yang telah diuji dihitung menggunakan aplikasi SPSF. Yang pertama ada R hitung lebih besar dari R tabel, hasilnya valid. Untuk yang kedua, R hitung lebih kecil daripada R tabel, hasilnya tidak valid. Untuk hasilnya mayoritas masuk ke dalam data yang valid. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, mahasiswa pendidikan Tata Boga 2018 yang mengambil mata kuliah bakery rata-rata selalu menghadiri perkuliahan mata kuliah bakery. Yang kedua, kebanyakan dari mereka memperhatikan dosen dengan baik ketika perkuliahan. Yang ketiga, dosen mata kuliah bakery menyampaikan materi perkuliahan dengan mudah dipahami. 4. Mahasiswa melakukan praktikum dengan sungguh-sungguh dan melakukan prosedur sesuai dengan apa yang diberikan dosen. Kelima, sebagian besar mahasiswa yang melakukan praktikum bakery berhasil, namun ada juga yang gagal. Selanjutnya, rata-rata dari mereka belum mempunyai peralatan dari bahan yang mencukupi. Menurut mereka, praktikum di rumah sangatlah kurang efektif. Mahasiswa belum mengasah keterampilan yang dimiliki setiap hari, baik itu dengan membaca buku tentang bakery ataupun yang lain. Namun mereka menambah ilmu pengetahuan yang didapat dari luar. Sebagian mahasiswa pendidikan Tata Boga 2018 yang mengambil mata kuliah bakery melakukan praktikum 1 kali setiap minggu. Produk bakery yang dibuat paling banyak adalah pizza dan roti manis, namun ada juga yang membuat cinnamon roll, burger, roti sobek, roti pisang, dan roti boy. Kebanyakan kesulitan yang dialami oleh mahasiswa adalah ketidakkelengkapan di rumah seperti mesin oven yang masih menggunakan oven tangkring, tidak ada alat proofing, bentuk adonan tidak sesuai, kurang lama mengaduk sehingga kurang kalis. Jadi, hasil penelitian membuktikan hipotesis nol atau H0, dibuktikan dengan banyaknya data yang valid, sehingga memang terdapat dampak pandemi terhadap praktikum baik siswa. Dampak dari pandemi praktikum di rumah juga memberi pengaruh terhadap kemampuan siswa
dalam membuat atau mempraktikkan sesuatu produk bakery. Bab 5 ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, pandemi COVID-19 merupakan pandemi yang sedang terjadi saat ini yang disebabkan oleh virus jenis coronavirus. Dan dengan adanya pandemi corona di masa sekarang mewajibkan sekolah baik dari SD sampai perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring atau via online. Oleh sebab itu, banyak mahasiswa yang mendapat mata kuliah praktikum merasa kesusahan menghadapi situasi seperti ini. Dari penelitian yang sudah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa pandemi memberikan dampak yang cukup besar dalam proses pembelajaran praktikum mata kuliah bakery. Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan, mulai dari kurangnya peralatan, bahan, sehingga praktikum yang dilakukan mengalami kegagalan dan tidak efektif. Saran, untuk mengatasi persoalan pembelajaran di masa pandemi sekarang ini, mungkin dapat dilakukan dengan pemilihan berbagai macam media pembelajaran yang menarik dan variatif, serta dibungkus dengan teknik penjelasan yang singkat dan jelas, sehingga mudah untuk dipahami. Untuk pembelajaran yang menggunakan praktikum dosen, dapat membuat video sampel untuk proses praktikum, sehingga mahasiswa akan lebih mudah memahami dan tidak ada kegagalan ketika melakukan praktikum. Sekian presentasi dari hasil penelitian kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.